Mohon izin, saya mulai Bapak Dr. Suwardi. Sebentar. Baik, saya record. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kelas virtual menulis penelitian literatur di hari ketiga. Ya, di hari pertama, Bapak Dr. Suwardi selaku narasumber sudah menyampaikan apa itu penelitian literatur, kemudian bagaimana mencari sumber-sumbernya. Kemudian di hari kedua, Bapak Suwardi juga sudah menyampaikan bagaimana cara mengolah atau memilah referensinya, ya. Untuk pagi hari ini kita akan fokus membahas bagaimana menyusun artikel ilmiah dari sebuah penelitian literatur, ya, artikel. Harapannya ketika sudah dibahas ini, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menyelesaikan gitu ya dan ingin mempublikasikan di jurnal-jurnal, ya, jurnal-jurnal, bisa jurnal di kampus, kemudian jurnal nasional yang lain, atau bahkan di jurnal yang dikelola oleh kami. Silakan nanti bisa langsung menghubungi Bapak Suwardi selaku narasumber apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan itu dan ingin mempublikasikan di jurnal ilmiah nasional ber-ISSN. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan dilakukan pembahasan materi terlebih dahulu oleh Pak Suwardi bagaimana menyusun artikel ilmiah itu, kemudian nanti akan lebih fokus pada tanya jawab dan diskusi. Jadi hari ini mungkin porsi tanya jawab dan diskusi akan lebih banyak. Gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Saya persilakan untuk Bapak Suwardi untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Randi Pratama. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Pak? Oke, sudah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu di Zoom meeting pada hari ketiga dari rangkaian acara kita. Kemudian kemarin atau 2 hari yang lalu kita sudah sharing ataupun diskusi terkait dengan bagaimana penelitian literatur, kemudian seperti apa jenis-jenisnya, kemudian hari kedua kita sudah coba untuk mencari sumber-sumber literatur dan bagaimana tekniknya. Kemarin sudah ada beberapa teknik, yaitu meringkas, kemudian mencari persamaan, mencari perbedaan, kemudian kita menyimpulkan gitu. Sebagai seorang peneliti dan kebanyakan memang yang kita temukan ataupun yang kita akan hadapi itu adalah sumber-sumber dari hasil-hasil penelitian ataupun teks-teks yang ada di jurnal ataupun buku. Oleh karena itu kita memang mau tidak mau harus mempelajari cara-cara untuk penelitian literatur tersebut. Baik, untuk membuka acara kita atau untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu dan kita semua ikhtiarkan dan kita niatkan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Ya. Topik kita yang ketiga yaitu menyusun. Kita menyusun artikel penelitian literatur. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi dan kita akan melihat contoh-contoh yang ada. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan di materi itu ada beberapa contoh, hampir dari 30 atau 40 contoh yang sudah saya berikan
dari berbagai macam tema ataupun bidang. Dan harapannya pada pertemuan ketiga ini Bapak Ibu sudah melihat semua, sudah membaca-baca, sudah coba mencermati isi dari penelitian literatur tersebut. Kemudian kemarin sudah kita coba pelajari bagaimana sedikit terkait dengan teknik sitasi ataupun mengutip dan menuliskan daftar pustaka. Di materi tersebut juga sudah saya berikan panduan ataupun catatan tertulis terkait dengan bagaimana mengutip dan membuat ataupun menulis daftar pustaka yang benar. Agar proses dari penelitian literatur itu berjalan dengan baik, tertulis dengan baik, sehingga dapat dipublikasi pada jurnal ilmiah. Nah, harapannya memang ketika beberapa hari sudah kita bertemu seperti ini, Bapak Ibu mulai menulis, kemudian nanti insya Allah kami bisa fasilitasi Bapak Ibu untuk publikasi di jurnal ilmiah. Pada hari ini kita akan coba untuk menyusun artikel penelitian literatur, yang mana memang setelah Bapak Ibu menerima materi ini, kita bisa secara to the point untuk menyusun artikelnya. Kita lihat contoh, kita lihat cara-caranya, aturannya, kemudian mulailah menyusun. Kalau hanya sekedar berteori ataupun nge-zoom 3-1 bulan tanpa mulai, ya nggak akan dapat satu artikel. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ingat oleh-oleh saya kemarin terkait dengan fokus. Bapak Ibu tentukan fokusnya sudah ada. Kemarin sudah ada beberapa yang menjawab, sudah ada judulnya ataupun masalah yang akan diangkat. Kemudian yang terakhir, nah saya ingin tanyakan yang terakhir Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melihat kemudian membuka dan mencermati artikel penelitian literatur yang sudah saya uploadkan di WA Group ataupun yang saya sudah informasikan beberapa hari yang lalu? Bisa dijawab apakah sudah? Bisa dijawab di chatting Bapak Ibu? Sudah. Ibu Eni sudah. Ibu Endang, nah Ibu Endang belum. Sudah, baru satu, sudah. Oke. Satu. Sudah. Bapak Untung sudah. Sudah, tapi belum semua. Belum semuanya. Ada yang sudah dan belum. Ada yang sudah. Oke. Alhamdulillah jika sudah. Meskipun hanya satu. Jadi memang karakteristiknya ataupun sistematikanya, baik itu yang contoh yang 1 sampai dengan contoh yang ke-30 itu hampir sama dari sistematika. Nah, kalau isi pasti berbeda karena berbeda topik. Berbeda topik tentu isinya berbeda. Tetapi secara sistematika, semua artikel ilmiah itu memiliki sistematika yang hampir 95% memiliki sistematika yang sama. Apakah itu artikel penelitian literatur, apakah itu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Dalam artikel penelitian itu hampir sama. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam sistematika penyusunan artikel penelitian itu, baik itu literatur, kuantitatif, kualitatif, dan R&D itu hampir sama dalam sistematikanya. Oke, baik. Kemudian saya akan coba lanjutkan. Nah, sedikit Bapak Ibu untuk hari ini saya ingin penegasan terlebih dahulu, penegasan untuk istilah-istilah kembali yang mana mungkin Bapak Ibu masih ada saja yang keliru dalam memaknai, kemudian dalam memberikan pengertian terhadap istilah-istilah dalam penelitian ilmiah ataupun karya ilmiah. Nah, ada laporan, kemudian ada artikel, ada jurnal, ada sitasi, dan parafrase. Kalau laporan, Bapak Ibu bisa mencontoh pada skripsi,
tesis, kemudian disertasi, ataupun laporan PTK. Nah, itu kan biasanya sampai dengan 50-an lembar ke atas biasanya. Kalau Bapak Ibu melihat skripsi ataupun tesis, itu adalah contoh laporan penelitian. Kemudian artikel. Nah, artikel ini adalah tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah yang berbentuk artikel atau ulasan yang mana bersumber dari hasil penelitian ataupun hasil kajian literatur. Nah, biasanya artikel ilmiah ini lebih singkat, lebih padat, dan seperti yang saya ceritakan kemarin tidak lebih dari 15 halaman. Kemudian ada jurnal. Kalau jurnal itu adalah media untuk publikasi. Nah, kalau artikel kita sudah oke, kalau artikel kita sudah sesuai dengan sistematikanya, bisa kita publikasi di jurnal ilmiah. Nah, kemudian sitasi atau kutipan. Nah, kutipan ini cara penulis untuk memberitahu pembaca bahwa karyanya itu kita kutip gitu, ataupun kita akan jadikan referensi. Nah, seperti itu untuk sitasi atau kutipan, supaya tidak keliru lagi istilah-istilah ini. Kemudian parafrase. Nah, ini hal yang di era ini, zaman digital ini, Bapak Ibu penulis ataupun para peneliti harus lakukan. Karena untuk parafrase ini adalah sebuah istilah yang bagaimana Bapak Ibu bisa menuliskan kembali ide-ide ataupun teori-teori yang ada dengan gagasan Bapak Ibu sendiri atau kalimat Bapak Ibu sendiri. Nah, itu sekilas untuk penegasan istilah ini agar Bapak Ibu tidak keliru gitu ya. Oke, sistematika. Kita mulai ke sistematika penulisan artikel ilmiah. Bapak Ibu, dalam artikel ilmiah, apakah itu artikel penelitian literatur, apakah itu artikel penelitian kuantitatif atau kualitatif, memiliki sistematika yang hampir sama seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Sistematikanya adalah ada pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang, itu pasti. Alasan kita menulis, alasan kita meneliti, itu inti dari pendahuluan ini. Kemudian ada metode. Metode ini meskipun penelitian literatur, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar ada judul, kemudian ada abstrak, kemudian pendahuluan, lalu pembahasan. Metode itu wajib Bapak Ibu cantumkan pada jenis penelitian literatur juga. Tidak hanya penelitian kuantitatif yang memiliki metode, penelitian literatur juga termasuk dalam metode. Nah, jadi bagian metode penelitian ini menggunakan penelitian literatur dengan teknik analisa isi seperti itu. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya coba tampilkan pada pagi hari ini. Itu untuk metode. Result and discussion, hasil dan pembahasan. Setelah ada pendahuluan, kemudian ada metode, hasil dan pembahasan. Nah, ini yang menjadi inti dari isi artikel Bapak Ibu. Apa yang hasil penelitian atau hasil kajian literatur Bapak Ibu, itu yang ditulis pada hasil dan pembahasan di sini. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang kita tulis, apa yang Bapak Ibu teliti. Itu inti dari isi ataupun sistematika artikel ilmiah. Baik, kita akan coba lihat. Nah, seperti ini kerangkanya Bapak Ibu, yang hampir semua artikel, jenis, dan semua penerbit itu memiliki sistematika yang katakan 99% lah sama. Nah, judul itu tidak lebih dari 15 kata. Ya. Ini secara umum dan
yang pernah kita jumpai seperti itu. Tidak lebih dari 15 kata. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini tidak lebih dari 200 kata, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menuliskan abstrak, jangan sampai lebih dari 200 kata, atau sampai ada yang menulis abstrak sampai berlembar, 1 lembar full itu abstrak. Cukup dijelaskan apa itu tujuan penelitiannya di abstrak itu, sudah ada metode yang dipakai dan hasil penelitian serta kesimpulan, cukup. Nggak perlu Bapak Ibu panjang-panjang, apalagi ada yang menuliskan sitasi ataupun kutipan di abstrak, nggak perlu. Bapak Ibu perhatikan, isi abstrak itu adalah tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, cukup. Lalu kita beralih ke identitas peneliti atau penulis. Identitas itu Bapak Ibu wajib, ini nama penulis. Ini kalau judul sudah ada tadi, judul artikel atau judul tulisan Bapak Ibu. Kemudian nama penulis. Nama penulis itu tanpa gelar. Mungkin kita yang masih pemula, yang baru pertama kali menulis itu mesti menuliskan gelar di belakangnya. Ada SPD, ada doktor bahkan. Nah, itu kadang menuliskan itu di naskahnya. Kemudian gelar-gelar non akademis juga tidak perlu ya Bapak Ibu. Ya, apakah itu haji ataupun hajah, itu mohon maaf itu tidak dituliskan pada artikel ilmiah. Kemudian instansi. Nah, instansi ini Bapak Ibu tulis pada setelah nama penulis. Apakah Bapak Ibu ada di instansi sekolah, apakah di dinas, atau di kampus, seperti itu. Kemudian alamat corresponding autornya, alamat untuk percakapan kita, komunikasi, apakah email, bisa tulis email ataupun nomor WA di sini. Email _ nomor WA itu bisa. Oke. Nah, lalu sistematikanya ada seperti yang saya sebutkan tadi. Semua jenis artikel ilmiah ataupun artikel hasil kajian literatur itu memiliki sistematika yang hampir sama. Pendahuluan, bagian A, berisi latar belakang, kemudian bagian B, metode penelitian, bagian C, hasil dan pembahasan, bagian D, kesimpulan dan daftar pustaka terakhir. Ini mohon Bapak Ibu untuk mencermati karena ada saja memang namanya pemula ya. Saya pun masih pemula, kadang masih saja terbawa menulis laporan. Kalau laporan kan ada bab, ada bagian A, B, C sampai dengan F kadang di sana. Kalau di laporan, kalau di artikel itu simple. Nah, seperti ini, tidak lebih dari 15 halaman. Oke? Dan kami tunggu tulisan Bapak Ibu yang formatnya seperti ini. Jangan sampai dari peserta kelas ini mengirimkan yang aneh-aneh lagi nanti. Formatnya dipahami ini. Oke? Oke, kita lihat di abstrak. Nah, abstraknya Bapak Ibu ini kan sangat simpel kalau Bapak Ibu bisa lihat di screen-nya. Ini salah satu contoh yang saya berikan juga di contoh-contoh yang di Google Drive itu, contoh artikel penelitian literatur pada bagian abstrak. Pembinaan dan pengembangan profesional guru pada era revolusi industri 4.0. Oke. Nah, ini judulnya sudah pas, tidak lebih dari 15 kata. Lalu nama penulis. Nama penulisnya Ibu Setia Wulandari dan Pak Syunu Trihantoyo. Nah, ini kebetulan dulu beliau ini pernah satu kelas dengan saya yang ketika kuliah di Malang. Kemudian instansi. Nah, ingat instansinya apakah dari kampus, apakah dari sekolah dan dinas. Tulis di bawah
nama penulis. Nah, ini juga gelarnya doktor dan hajah ini malah, tapi nggak ditulis gitu ya. Jangan sampai ditulis gelar dan sebagainya. Nama intinya saja. Kemudian email correspondingnya. Nah, emailnya apa? Kemudian nomor WA-nya berapa? Itu untuk lebih lengkap supaya jurnal atau pihak penerbit itu lebih gampang untuk menghubungi. Apakah zaman sekarang kan lebih cepat kalau via WA kan? Tulis saja WA di sini. WA berapa gitu. Nah, sesuai yang isi abstrak itu Bapak Ibu tidak lebih dari 200 kata. Ini bisa dicek di Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu blog saja ini tidak lebih dari 200 kata. Karena isinya yaitu ringkas saja tujuan penulisan. Nah, kalau tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami, menjelaskan dan menganalisis pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru pada era revolusi industri. Itu tujuannya. Jadi simpel saja Bapak Ibu. Jangan kita berpikir ribet. Apa tujuannya? Untuk mendeskripsikan, apakah untuk menjelaskan, menganalisa dan sebagainya. Itu dijelaskan. Cukup satu kalimat saja. Kemudian metode. Nah, jelaskan metodenya juga. Dalam abstrak itu wajib ada metode. Ya, penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Nah, ini harus dijelaskan pada abstrak. Kemudian data yang diperlukan dihimpun melalui kajian teks. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Nah, ini biasanya dalam penelitian literatur menggunakan teknik analisa isi. Nah, lalu hasil dan kesimpulan. Nah, hasil kajiannya atau hasil penelitiannya ditulis di sini di paragraf ketiga. Nah, berdasarkan studi literatur dan lain sebagainya menunjukkan bahwa itu kan apa hasil kajiannya itu ditulis singkat saja Bapak Ibu. Tidak perlu pakai paragraf. Abstrak itu cukup satu paragraf saja. Ya, tidak pernah saya melihat abstrak dalam penelitian atau artikel itu berparagraf-paragraf, cukup satu paragraf. Ya, nah lalu setelah Bapak Ibu menuliskan hasil dan kesimpulan, kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya frase yang mewakili dari apa yang Bapak Ibu tulis, frase atau kata yang mewakili judul ataupun yang Bapak Ibu tulis, seperti pembinaan dan pengembangan. Nah, profesionalitas guru, revolusi industri. Nah, ini menjadi inti dari isi artikel ini. Oke, itu untuk abstrak. Nanti kita buka contohnya langsung. Nah, ini dalam sebuah ataupun kita menyusun sebuah artikel. Jangan lupa Bapak Ibu, kita membuka template. Karena kita menyusun artikel itu kan tujuannya untuk kita mempublikasi nanti. Kalau Bapak hanya sekedar menyusun kan nggak ada tujuan. Nah, kita susun artikel itu kita pastikan lihat template artikel ataupun template jurnal yang kita tuju. Ya. Nah, hari ini akan kita coba bedah. Ya, sebelumnya saya ingin ingin melihat judul-judul. Nah, masih Bapak Ibu yang masih bingung, kemarin saya sudah coba ringkaskan Bapak Ibu, coba ringkas dari sekian contoh artikel itu, langsung saja saya kopikan judul-judulnya. Jadi judul-judul dalam penelitian literatur itu sangat simpel Bapak Ibu. Nah, ini berangkat dari rasa ingin tahunya apa sih motivasi kerja pada guru honorer di Indonesia. Itu ada contohnya yang saya berikan di link drive itu, motivasi kerja pada guru honorer di Indonesia.
Nah, ini nanti dia akan lebih banyak condong apa sih motivasi kerja itu. Lalu pada guru honorer. Nah, ini tentu ada beberapa literatur yang dikaji. Pasti sudah ada yang pernah meneliti. Apakah itu dia penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan lain sebagainya. Pasti ada yang pernah menyurvei nih. Kok ada guru honor yang sampai dengan 20 tahun, 30 tahun itu masih setia gitu. Apa motivasinya? Itu pasti ada pernah penelitiannya. Apakah dia menggunakan survei? Apakah dia menggunakan kualitatif deskriptif? Nah, itu pasti ada. Nah, itulah yang dikaji oleh para peneliti literatur review. Nah, itu yang sangat menarik Bapak Ibu. Jadi semua artikel yang terkait dengan motivasi kerja dan yang berkait dengan guru honorer ini akan dilihat atau direview apa sebenarnya inti dari motivasi kerja guru pada guru honorer. Apakah hanya sekedar nanti setelah 15 tahun berharap untuk diangkat PNS? Apakah hanya sekedar mengabdi atau memang murni dari panggilan jiwa? Itu kan masih asumsi kita. Nah, coba Bapak Ibu telaah pada artikel penelitian literatur. Kemudian ada peran pustakawan perguruan tinggi dalam masa work from home. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Peran pustakawan. Nah, yang Bapak Ibu sebagai pustakawan di sekolahnya atau di perguruan tinggi, ini bisa Bapak Ibu ambil ataupun kaji gitu ya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu ya. Silahkan di contoh-contoh judul. Silahkan Bapak Ibu kaji yang lengkap, versi lengkapnya di artikel yang sudah ada. Oke, itu contoh judul. Lalu kita akan lihat template. Nah, template Bapak Ibu itu berisi aturan-aturan ataupun penjelasan apa yang harus Bapak Ibu tulis pada artikelnya. Jadi sangat sudah rinci akan dijelaskan pada template tersebut. Nah, sama seperti template pada jurnal yang kami kelola, itu sudah menjelaskan apa loh ya, ini loh yang Bapak Ibu harus tulis. Nah, dari judul artikel ya. Tidak hanya pada satu jurnal, rata-rata dan hampir seperti yang saya bilang tadi, 95% itu hampir sama. Nah, paling yang membedakan hanya format kecil saja. Seperti ya ada yang menggunakan 2 kolom, ada yang menggunakan headernya di kiri atau kanan. Itu hanya teknis kecil saja yang biasa edit oleh editor jurnal. Yang menjadi intinya adalah yang ini sekarang. Nah, oke, judul padat, kemudian singkat sesuai dengan substansi isi. Kemudian ada yang pernah bertanya, apakah harus ada tahun pelajaran ataupun tahun kita meneliti? Tidak perlu Bapak Ibu. Cukup tuliskan saja inti dari judulnya Bapak Ibu. Seperti contoh-contoh pada judul tadi kan tidak ada yang tahun pelajaran, tahun sekarang, ya, ataupun yang membuat judul kita akan panjang. Nah, jadi ya singkat saja. Nah, sampai marginnya sudah ada, marginnya, kemudian center, kemudian bold, dihitamkan gitu ya, kemudian jenis hurufnya sampai dengan margin kiri kanan atas bawahnya sudah ada pada satu template jurnal. Sarannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis artikel, pastikan tujuan Bapak Ibu ingin publikasi kemana. Apakah jurnal nasional ISSN, kemudian jurnal level Sinta, ataupun Scopus. Nah, itu yang harus Bapak Ibu cari terlebih dahulu. Apakah seperti apa model penulisannya? Jangan sampai Bapak Ibu salah kamar seperti itu. Bapak Ibu ingin
ingin publikasi di jurnal Scopus ataupun jurnal yang lain, tapi Bapak Ibu salah masuk kamar gitu ke jurnal yang lebih bawah seperti itu. Atau yang jurnal yang di publisher yang lain. Nah, oke. Kemudian identitas sudah cukup jelas saya rasa tadi. Kemudian abstrak tadi sudah saya jelaskan, tidak lebih dari nah ini 150 sampai 200 kata. Intinya perhatikan template pada jurnal tujuan. Ada mungkin template ataupun yang membolehkan 300 sampai 500 kata. Tapi sepengalaman, ini berdasarkan pengalaman, paling banyak itu hanya 500 kata. Itu paling banyak. Terakhir yang saya lihat itu terakhir paling banyak 500 kata. Oke. Lalu pendahuluan. Nah, ini Bapak Ibu tolong dipahami isi dari pendahuluan ya. Nah, kadang banyak yang saya temukan masih saja menulis pendahuluan hanya sekedar pengamatan yang ada di lapangan ataupun kejadian yang ada. Nah, Pak, perhatikan biasanya dalam template itu sudah dijelaskan apa yang harus Bapak Ibu tulis di pendahuluan atau latar belakang. Pendahuluan berisi, nah ini latar belakang masalah. Kesenjangan antara yang diidealkan dengan kenyataannya. Didukung oleh teori dan penelitian mutakhir yang relevan dengan masalah. Dan nilai baru dalam penelitian yang merupakan sebuah inovasi. Nah, ini Bapak Ibu yang jadi catatan Bapak Ibu ya. Dalam latar belakang itu harus didukung dengan teori dan penelitian mutakhir yang relevan tentunya dengan apa yang Bapak Ibu kaji. Ya. Nah, bagian ini ditulis sebanyak maksimum 20% dari badan artikel. Kalau Bapak Ibu memiliki 10 lembar artikel, jadi cukup pendahuluan ini 1 lembar atau 2 lembar. Jangan sampai pendahuluannya sampai 4 lembar, padahal artikel itu hanya 10 halaman. Nah, ini jadi catatan. Bagian metode penelitian. Nah, ini metode penelitian harus ditulis singkat, padat, dan jelas, tapi mencakupi apa yang Bapak Ibu jelaskan sesuai dengan metode penelitiannya apa, prosedur, alat dan bahan, dan instrumen. Cukup. Nah, ini dijelaskan bagian ini maksimum ditulis 10% dari badan artikel. Itu cukup 10% saja. Seperti contoh tadi, jelaskan metodenya apa, kemudian jelaskan menggunakan tekniknya apa, kalau ada instrumennya dijelaskan instrumennya apa, oke. Nah, ataupun kalau yang menggunakan apa penelitian PTK misalkan, cukup gambarkan saja bagan alur penelitian PTK itu dan dijelaskan sedikit bahwa ini menggunakan alur penelitian PTK model apa, itu cukup. Nah, ini untuk metode penelitian. Jadi kalau jumlah halamannya 10, ini bagian metode penelitian ini cukup setengah lembar saja. Ya, ataupun 1 paragraf, 2 paragraf cukup. Oke, hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini Bapak Ibu harus dipahami hasil. Nah, hasil ini Bapak Ibu silahkan, karena memang akan ringkas sekali, silahkan disajikan dalam bentuk grafik, tabel. Nah, itu tabel dan gambar mungkin yang tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Ya. Kemudian diberikan narasi atau deskripsi sedikit, sudah jelas. Jadi tabel itu akan berbicara, oh datanya ini seperti ini. Kemudian kalau di penelitian literatur buatkan tabel. Kemudian nanti kita coba lihat contohnya langsung. Kemudian dijelaskan di sana, dirincikan. Nah, sudah. Itu cukup, para pembaca itu paham isi dari tabel itu ataupun grafik itu tanpa Bapak Ibu harus panjang kata di hasil penelitian. Oke. Ya, untuk tabel. Jadi kalau di laporan itu kan ada tabel 3.1, 3.2. Nah, kalau di artikel tabel 1 dan seterusnya, ataupun gambar 1 dan seterusnya.
Jadi tidak ada gambar 3.1, 4.1, gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pembahasan Bapak Ibu jangan lupa. Nah, ini sudah lengkap sekali untuk penjelasannya. Pembahasan dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak hanya sekedar menjelaskan yang umum, menjelaskan temuan saja. Ini intinya, pembahasan harus diperkaya dengan merujuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terbit dalam jurnal ilmiah atau dalam teori. Jadi di pembahasan bisa kita perkuat dengan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya. Oh, ternyata hasil penelitian saya ini diperkuat oleh pendapat atau hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa apa, seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa cermati template jurnal. Nah, ya sampai dengan daftar pustaka. Daftar pustaka pun ada caranya, penulisannya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu hafal ya, nggak perlu dihafal. Yang penting, oh ini jenis buku satu penulis, gitu kan? Oh ini contohnya. Kita lihat contoh saja, jangan repot-repot. Nah, lalu ini ada jenis buku satu pengarang, jenis buku yang diterjemahkan, gitu ya. Ada caranya, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di template jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti suatu saat ingin publikasi di jurnal kami, silahkan ikuti template jurnal yang ini. Oke, lanjut sekitar 10 menit lagi. Kita coba akan bedah artikel yang sudah saya contohkan tadi. Nah, ini artikel aslinya dari artikel penelitian literatur dari Ibu Setia Wulandari dan Pak Sunu Trihantoyo. Nah, ini yang saya contohkan. Ini sudah juga saya uploadkan di materi ataupun contoh-contoh yang ada di Google Drive yang saya bagikan. Oke, ini. Pembinaan dan pengembangan profesional guru pada era revolusi industri. Oke. Abstraknya sudah saya jelaskan tadi pada awal, tidak lebih dari 200 kata. Kemudian isinya tujuan, kemudian ada metodenya apa, kemudian hasil dan kesimpulannya. Oke. Abstrak. Nah, ini ada yang versi Indonesia dan Inggris. Nah, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan template. Jika memang jurnalnya hanya menginginkan bahasa Indonesia saja, nggak perlu repot-repot Bapak Ibu terjemah. Sekali lagi berdasarkan template. Kalau tujuannya jurnal internasional, ya pasti karena bahasa internasional yang digunakan bahasa Inggris, ya wajib Bapak Ibu harus translate ke bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya jangan pakai bahasa Inggris Google, gitu ya. Bahasa Inggris Google itu ya, hanya membantu kita untuk mencari maksud ataupun apa ide pokok dari yang ditranslate. Tapi kalau untuk menggunakan itu untuk mentranslate, nah dijamin rusak bahasanya. Lalu pendahuluan. Nah, ini pendahuluannya Bapak Ibu. Dalam pendahuluan tentu karena ini adalah penelitian literatur, tentu kajian-kajiannya atau sumber-sumbernya itu memang harus kaya sumber, gitu kan. Dalam satu paragraf ini saja ada yang tahun 2019, kemudian 2019, ada dua di sini, ada kajiannya, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian dalam paragraf ini, dalam pendidikan, menurut Subagja dalam pendidikan, kekuatan dari knowledge harus digunakan untuk membentuk pemuda-pemudi Indonesia. Nah, ini yang terkait dengan judul. Apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi masalah dalam penelitian yang akan kita bahas itu ditulis dalam latar belakang dan didukung oleh teori-teori ataupun hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini sudah ada dalam satu paragraf sampai 3 atau 4 kajian literaturnya. Nah, lalu di bagian ini berapa halaman sih? Nah, ini
ada 14 halaman. Jadi artikel itu seperti yang saya bilang tidak lebih dari 15 halaman. Kalaupun ada yang 20 itu hanya sebagian kecil. Nah, kemudian ada metode. Nah, metode ini cukup dijelaskan pada ini, metode penelitian. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian dijelaskan alur dari kajian literatur. Nah, kemudian Bapak Ibu jelaskan sedikit cukup sebenarnya. Tidak perlu panjang ya di sini. Oke. Ini Bapak Ibu bisa cermati. Artinya Bapak Ibu ketika sudah ada contoh silahkan dilihat, kemudian dicermati isinya. Oh, yang dijelaskan pada metode itu seperti ini, gitu ya. Hasil dan pembahasan. Nah, ketika Bapak Ibu menulis penelitian literatur, tentu tadi seperti saya jelaskan tadi, cukup menjelaskan, membuatkan tabel atau grafik, ya. Ini nanti akan jelas dijelaskan pada hasil dan pembahasan. Nah, ini tabel 1, analisis pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru pada era revolusi industri. Jadi artikel-artikel kemudian hasil-hasil penelitian yang Bapak Ibu kaji itu ditulis dalam satu tabel. Ini sampai 14, 15, 16, 18, 20 artikel yang dijadikan rujukan. Nah, ini ditulis nomornya, nama penulis, kemudian judul penelitiannya apa, kemudian metode penelitian yang digunakan. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan kemarin, dalam penelitian literatur tidak harus metode penelitian ataupun artikel yang dirujuk itu menggunakan penelitian literatur juga. Oke. Nah, jadi ada kaitan dari judul dengan artikel ataupun judul yang dikaji. Nah, ini apa kaitannya nih? Oh, ada ini di era revolusi industri. Nah, ini guru biologi. Nah, seperti apa isinya? Itu dia akan dikaji isi atau kesimpulan dari artikel yang ini. Oke. Kemudian yang artikel kedua dari Rizka Nur Fitriah, pengembangan kompetensi guru di era revolusi industri melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan judul. Jadi Bapak Ibu ketika sudah Bapak Ibu menemukan judul, segera untuk mencari literatur-literatur yang relevan. Nah, oke. Dan seterusnya. Sampai dengan 20. Itu semakin banyak kajian literatur yang Bapak Ibu jadikan rujukan, secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu serius dalam membuat satu penelitian literatur. Kalau hanya sekedar 2 biji atau 3 biji, aduh sulit kalau seperti itu ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu membuat sebuah penelitian literatur. Kemudian ada hasil penelitian ini dibahas seperti itu. Nah, pada penelitian Fitriah menjelaskan mengenai konsep guru yang dibutuhkan pada era revolusi industri. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh Fitriah ini? Ya, apa yang dijelaskan oleh Fitriah bahwa kompetensi yang harus dimiliki yaitu berwawasan kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, ya betul sekali. Kemudian penguasaan kompetensi global dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian dibedah seperti itu, dibedah ataupun dicari menggunakan teknik yang kemarin. Apakah Bapak Ibu mencari persamaan antara peneliti Fitriah ini dengan penelitian dari Nur 2019 ini menyebutkan bahwa kompetensi dasar guru yang diperlukan. Nah, ini antara dua penelitian yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu harus mencari intinya atau kesimpulannya, bisa seperti itu, atau persamaannya, boleh sesuai dengan 5 teknik yang kemarin.
Apakah Bapak Ibu cari persamaan, mencari perbedaan? Nah, itu yang menjadi intinya Bapak Ibu. Lalu sampai dengan daftar pustaka. Kalau di hasil dan pembahasan itu gunakan 5 teknik kemarin, cari persamaan, perbedaan, kemudian cari kesimpulan dan berikan pandangan Bapak Ibu sebagai seorang peneliti atau penulis. Nah, ini penutup atau kesimpulan dan daftar pustaka. Ingat Bapak Ibu, tingkatan daftar pustaka atau tingkatan literatur yang saya sebutkan pada pertemuan pertama. Nah, itu ada jurnal, ada buku. Nah, ini yang harus dicermati Bapak Ibu. Jangan sampai kebanyakan boleh mengambil dari situs atau majalah ataupun koran, tetapi itu bukan rujukan utama. Yang menjadi rujukan utama adalah hasil penelitian, kemudian teori dalam buku, itu yang menjadi rujukan. Nah, ini sampai berapa rujukannya? Sampai belasan atau puluhan ini. Hampir 30 atau 40 artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Ini sangat layak untuk dijadikan contoh. Ya, silakan Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini saya akan cukupkan. Kita akan lebih banyak untuk diskusi terkait dengan menyusun artikel pada penelitian literatur. Itu saya kembalikan kepada Bapak Randi. Oke, baik. Terima kasih penyampaian materinya oleh Pak Suhardi. Dengan penyampaian materi tersebut, harapannya Bapak Ibu bisa semakin jelas, semakin mudah dalam menyusun sebuah penelitian literatur. Ya, pastinya ada kelebihan dan kekurangan dan perbedaan dengan jenis-jenis penelitian yang lain. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau mungkin menyampaikan kesulitan ataupun bertanya hal tertentu tentang penelitian lain dikaitkan dengan penelitian literatur, silakan. Silakan saya beri kesempatan pertama untuk Bapak Abdul Holik untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Randi, aku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Dengan tambah materi, tambah apa namanya? Karena mungkin ada semangat untuk menulis, tapi jadi kayak macam tambah gimana ya? Kayak seperti apa sih gitu ya? Jadi pertanyaannya adalah pertama, biasanya kalau kita mau menulis satu judul itu kan berawal dari permasalahan. Nah, berarti untuk yang khusus untuk yang literatur ini, penelitian literatur ini berarti tidak berdasarkan permasalahan yang mau diangkat gitu ya, karena kan tidak munculkan permasalahan yang diangkat seperti apa. Karena biasa ada permasalahan juga ada penyebabnya itulah, atau informasi sebelumnya itulah, berarti juga ngambil dari artikel sebelumnya. Satu, itu yang kedua, bagaimana sih, karena kita itu kan rujukan itu kan mungkin banyak tadi sampai 30. Mohon ini teknis nih untuk Pak Dokter nih, teknis cepat untuk bisa mengambil inti dari artikel yang kita menjadi sebuah rujukan itu seperti apa? Karena belenger juga kalau kita baca sampai 30 artikel yang begitu banyak halaman, itu bisa jadi yang pertama atau awal-awalnya mungkin agak lupa dan sebagainya. Jadi mohon teknik cepat untuk bisa mengambil inti dari sebuah artikel itu seperti apa. Terus yang ketiga, dari sekian banyak artikel itu apakah memang wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka saja? Terima kasih Pak Dokter. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Abdul Holik, pertanyaannya sangat menarik, bagus sekali. Silakan langsung Bapak. Baik, Pak Abdul Holik, sebelumnya salam kenal Bapak. Bapak instansinya di mana Pak? Sebentar saya. Guru atau dosen Pak Abdul? Saya Widya Iswara Pak. Widya Iswara. Mantap Pak Holik. Ini
apa motivasinya untuk bertanya, untuk mengetahui tentang penelitian literatur sangat tinggi nih dari kemarin. Dan saya harap Pak Holik setelah kelas ini Bapak Ibu bisa menyusun artikel penelitian literatur. Baik, yang pertama dari judul. Dari judul saya tampilkan lagi judul-judulnya. Nah, judul-judulnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah judul penelitian literatur ini bukan dari permasalahan atau hanya yang menarik saja? Tentu semua topik, ya namanya juga kita meneliti. Kalau bukan dari permasalahan ataupun dari hal yang penting untuk disajikan atau ditulis untuk diberikan informasinya kepada masyarakat luas, untuk apa penelitian gitu ya? Tentu semua dari hal yang menarik gitu ya. Tidak hanya permasalahan. Catatan Bapak Ibu, hal yang untuk kita teliti tidak hanya dari masalah negatif, mungkin identik dengan masalah yang negatif, tetapi juga ada tanda petik keunikan ataupun hal yang sangat penting untuk kita bagikan kepada masyarakat luas. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita bisa cari hal yang seperti tadi yang dijelaskan oleh artikel yang saya contohkan, itu mencari kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang guru pada era sekarang ini, era digital seperti itu. Nah, itu kan sudah muncul nih, tidak hanya masalah yang negatif, tetapi ada hal positif yang ingin kita bagikan. Oh, jadi yang harus dimiliki oleh guru seperti itu kan, berdasarkan hasil penelitian nanti ya menguasai perangkat digital seperti itu, menguasai kemampuan untuk mengolah data berbasis internet seperti itu kan. Itu hal yang harus yang berasal dari permasalahan ataupun hal yang menarik untuk diungkap seperti itu. Jadi tanda kutip permasalahan itu tidak harus dari masalah yang negatif, tetapi ada juga masalah yang positif untuk ditulis ataupun diteliti. Yang kedua, pertanyaannya terkait dengan bagaimana mencari trik atau tipsnya. Ya, kalau 30 artikel mual juga kita baca kalau semuanya kita baca. Nah, gitu kan? Enggak mual, bisa muntah nanti. Ya, silahkan Bapak Ibu baca ini ya. Dalam ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan nih yang sesuai dengan judul ataupun yang sesuai dengan topik Bapak Ibu, saya balik lagi share screen. Nah, Bapak Ibu baca saja abstraknya. Ya, abstrak ini karena abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan isi artikel ataupun ide pokok dari artikel ataupun laporan. Kalau laporan kan laporan yang segitu tebalnya, disertasi, cukup saja baca abstraknya. Oh, isinya ya seperti ini gitu kan. Kalau menurut Bapak Ibu pas gitu kan, barulah kita cari detailnya di isinya. Nah, seperti itu. Kalau ini kan berdasarkan studi literatur menunjukkan bahwa ini ada upaya pembinaan pengembangan guru melalui proses penerimaan guru, kemudian pengelolaan kompetensi guru, mengoptimalkan berbagai desain keprofesian guru, serta lesson study dengan penguatan e-literasi. Nah, ini kesimpulan dari penelitiannya Sunu ini. Ya, jadi nggak perlu Bapak Ibu baca semuanya. Nah, jika memang sudah berkaitan nih, oh ini benar nih, mantap, menarik gitu kan, coba kita baca secara detail. Nah, itu tips dari saya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu Bapak Ibu baca semua. Itu Pak Abdul Halik yang inti dari saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini
Tadi apa judulnya ya? Judulnya terkait dengan kompetensi guru pada. Coba Bapak Ibu searching judul-judul, buka Google Scholar. Buka Google Scholar-nya, kemudian cari seperti judul yang tadi, kompetensi guru di era. Nah, ini sudah ada kompetensi guru di era revolusi industri, kompetensi guru di era globalisasi. Nah, di era 4.0. Nah, ini sudah banyak sekali artikel-artikel yang mungkin Bapak Ibu juga bisa bahas gitu ya. Karena memang sudah banyak yang bahas. Nah, cocok Bapak Ibu memang buat sebagai penelitian literatur. Nah, dari ini tinggal Bapak Ibu download kompetensi guru di era 4.0 dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tinggal Bapak Ibu download di PDF-nya di sini. Download, siapkan kuota dan berselancar di internet, itu banyak sekali. Nah, ini hasil dari downloadan kita nih. Nah, ini dari proceeding. Nah, ini proceeding ini di seminar nasional ataupun seminar internasional yang sudah dipresentasikan. Nah, ini apa intinya? Nah, itu baca abstraknya Bapak Ibu. Nah, inti dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa itu. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Tinggal kalau memang ini berkaitan, nah silahkan selidiki di isi dalamnya seperti itu. Oke? Itu untuk pertanyaan pertama. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada satu lagi yang belum terjawab tadi. Jadi Pak Holik tadi. Semua yang dirujuk gitu ya Pak ya, semua yang dirujuk berarti dicantumkan dalam daftar pustaka berarti. Oh iya. Itu ya Pak Ardia. Pasti ya Pak Ardia. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kesalahan yang sangat sering. Hampir peneliti pemula atau penulis pemula itu salah ataupun belum memahami terkait dengan ini. Silahkan Bapak Ibu buka artikel ini. Buka artikel yang tadi. Kita cek ya. Bapak Ibu yang menurut Lase, ini kita pakai bahasa Indonesia saja dah. Nah, mungkin dibaca les kah apa ini. Lase ini 2019. Ya, diperhatikan Bapak Ibu. Apakah ada di daftar pustaka? Ini merupakan hal yang wajib. Ya, ini bukan sunnah lagi, wajib. Ataupun kalau enggak dilakukan Bapak Ibu, ini adalah plagiat seperti itu. Apakah Lase ini di 2019 ada? Kita perhatikan. Lase di daftar pustaka, kita cari yang L. Lase. Nah, ini ada. Lase 2019, judulnya apa? Dari jurnal apa? Nah, ini jurnal ilmiah teologi, pendidikan, sains, dan humaniora dan kebudayaan. Ini wajib Bapak Ibu harus cantumkan dalam daftar pustaka. Dalam penelitian apapun. Atau dalam karya ilmiah apapun. Nah, itulah mengapa. Lalu yang di daftar pustaka, kita cek Arbianto. Ataupun kita cek yang mana nih? Kita cek yang Danim Hairil. Apakah ada di teks Danim? Nah, ini kita cek saja Danim yang 2010. Nah, ini ada. Danim dan Hairil 2010 mengemukakan sebagai pendidik profesional, tugas dan guru. Nah, itu wajib ada. Jadi 30 yang ada di teks, 30 kutipan yang ada di teks dan sumbernya wajib ada dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya. 30 yang Bapak Ibu tulis di daftar pustaka, 30 juga kutipan yang ada di teks seperti itu. Ini
Mungkin Bapak Ibu yang lain pertanyaannya juga yang sama, bisa dijadikan pengetahuan. Oke, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arsori atas jawabannya. Memang itu sering terjadi ya Bapak Ibu, sering terjadi. Saya sebagai salah satu reviewer jurnal akhirnya juga memberikan revisi atau bahkan kalau sangat fatal bisa mereject gitu ya, menolak gitu ya, menolak apabila kutipan dan daftar pustaka tidak sinkron. Bahwa dari sana terlihat bahwasannya penulis belum memahami suatu karya ilmiah. Nah, itu minimal harus sinkron dulu lah jumlahnya ya, jumlahnya dan isinya. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Endah Triati untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pak Suhandi, mungkin untuk awal saya menyatakan sepakat bahwa menulis itu adalah bukan sesuatu yang mudah ya. Artinya kalau kita tidak praktek itu memang informasi demikian menarik, tapi tanpa praktek kelihatannya juga jadi akhirnya hanya kayak angan-angan ya. Dan memang kunci dari menulis itu menurut saya adalah memang banyak baca ya. Jadi saya sedikit agak lama tidak membaca, jadi pada saat mulai menulis jadi agak sedikit bingung gitu ya. Nah, jadi memang kuncinya adalah memang banyak baca sehingga di situ kita mempunyai ide dan sebagainya. Ada beberapa hal Pak Suhandi yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan fungsi dari kata kunci ya. Saya melihat ada kata kunci, tetapi kata kunci itu seperti yang saya baca itu seperti kayak tempelan. Apakah itu adalah sesuatu yang wajib istilahnya dibahas di dalam badan ya, maksudnya di dalam pembahasannya, artinya yang dimaksudkan kata kunci tersebut. Jadi konsep-konsep yang ada itu dibahas dulu, kemudian baru masuk ke dalam istilahnya pendapat ya, ada jurnal-jurnal yang ingin kita diskusikan di dalam bahasan. Jadi terkait satu adalah tentang kata kunci ya, apakah itu ada sesuatu yang kita anggap itu ada suatu isu yang harus kita bahas di dalam badan artikel atau seperti apa. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ini Pak, tadi saya ngelihat ada tabel daftar jurnal. Saya baru ngelihat sih kalau ada daftar tabel jurnal. Jika ada tabel daftar jurnal itu, apakah yang ada di dalam tabel itu memang wajib untuk kita bahas atau hanya ditempelkan saja? Kemudian penempatan tabel tersebut apakah sudah berdasarkan pengelompokannya, artinya yang kemarin yang kontra, yang sepakat dan sebagainya, atau seperti apa posisi dari tabel daftar jurnal tersebut. Nah, jika misalnya kita tidak menggunakan daftar tabel jurnal, apakah diperbolehkan atau tidak? Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan struktur Pak dalam penulisan. Pada saat kita bicara terkait dengan hal yang aslinya yang kontra, apakah positioning kita langsung di situ atau kita selesaikan yang searah, kemudian yang kontra baru positioning kita di akhir, atau pada saat kita sudah misalnya yang sepemahaman dengan yang kita sampaikan, terus kita coba simpulkan, kemudian ada yang kontra, kita simpulkan atau seperti apa? Itu mungkin Pak beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endah. Silakan Pak Sori langsung dijawab. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya Bapak Ibu, Ibu Endah Triati itu sama juga dengan pertanyaan Bapak Ibu. Ini mungkin bisa disimak karena pada prinsipnya satu pengetahuan juga bagi kita semua. Baik. Yang pertama masalah pendapat Bapak Ibu Indah tadi sangat sepakat juga, saya 100% sepakat juga. Ilmu apapun atau hal apapun jika tidak terbiasa itu akan terasa sulit. Padahal HP yang kita pencet saja dulu, HP smartphone kita kalau belum terbiasa bingung juga, A-nya ini mana, titik itu di mana gitu kan. Sampai mau mencari simbol ataupun emoticon bahasanya tuh pasti awal-awal bingung juga Bapak Ibu kan. Nah, tapi karena udah terbiasa mau cari emoticon apa ataupun titik koma, mau menebalkan huruf, memiringkan huruf itu gampang sekali
kan? Ya kan? Nah, itulah prinsipnya Bapak Ibu ataupun kita semua. Kita bukan pintar sebenarnya, tetapi hanya terbiasa melakukan. Bukan Bapak Ibu pintar mengoperasikan WA, tetapi karena udah terbiasa untuk ngetik, untuk nulis gitu, seperti itu. Nah, itu untuk pendapat dulu. Dan saya sepakat 100%, bahkan kalau ada 1000% bisa saya sepakat. Yang kedua, kata kunci. Kata kunci memang fungsinya adalah untuk menegaskan apa yang menjadi variabel inti ataupun hal yang dibahas pada artikel ini ataupun pada penelitian kita. Katakan seperti ini. Saya contohkan, saya share screen lagi. Nah, kata kunci ini. Ya. Jadi kata kunci ini sesuai dengan apa yang dibahas. Ada pembinaan dan pengembangan yang dibahas di sana. Itu harus menjadi inti dari ataupun yang kita tulis pada kata kunci. Tidak mungkin kita tulis kata kunci guru sejati di sini, nggak mungkin, karena kita nggak bahas guru ataupun guru PPKN seperti itu, nggak mungkin, karena kita bahas ini adalah profesional guru, ya, profesionalitas seperti itu. Itu yang dijadikan kata kunci. Apakah boleh kata kunci yang di luar dari judul? Oke, ini tergantung dari apa yang Bapak Ibu bahas. Sepengalaman saya gitu kan, kalau memang Bapak Ibu bahas terkait atau inti dari yang Bapak Ibu bahas dalam artikel ini tentang profesionalisme guru, ya tentu judul-judul itu harus mencakup juga, gitu kan? Ya, ini hanya penegasan bahwa adalah jadi kata kunci atau frase yang menjadi inti dari penelitian ini atau tulisan ini. Kalau ini kan judul kan tidak ada tanda baca di sini kan? Ini cukup satu kalimat gitu kan? Kalau kata kunci atau frase kan dipisah-pisah, pembinaan dan pengembangan, kemudian profesionalitas guru. Nah, artinya kalau kita melihat saja di Google saja kita ketik kata kunci kan? Nah, itulah fungsinya salah satu. Ketika Bapak Ibu cari tentang profesionalitas guru atau revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, akan direkomendasikanlah ini artikel ini misalkan, karena berdasarkan kata kunci. Oke, itu fungsi awalnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan bagaimana cara kita sebagai peneliti, apakah kita melihat persamaannya, atau yang kelima-limanya yang kemarin, teknik itu dalam satu artikel penelitian literatur. Tentu Bapak Ibu, dalam penelitian literatur kita harus menggunakan teknik-teknik yang kemarin mencari persamaan, perbedaan, kemudian menyimpulkan dan memberikan pandangan. Jika Bapak Ibu gitu ya, jika Bapak Ibu coba mencari satu topik gitu kan, satu hal yang menarik pada penelitian literatur, silahkan cari persamaannya, kan bisa. Antara artikel per artikel itu kan sudah ada inti dari kesimpulan dari artikel A, artikel B yang sesuai dengan judul ataupun topik kita. Nah, itu kita cari apa sih persamaannya ataupun hal yang saling dukung seperti itu. Ya, antara pendapat ataupun hasil penelitian A dengan hasil penelitian B saling dukung. Nah, tentu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berniat juga untuk mencari perbedaannya, nah gitu kan, tentu akan kontra nantinya. Jadi silahkan Bapak Ibu kaji saja satu fokus dulu, karena fokus kita mencari
apa sih kriteria gitu kan, ataupun pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru pada era revolusi industri. Kecuali mungkin Bapak Ibu mencari perbedaan gitu ya, atau hal yang negatif dari revolusi industri ini. Tentu Bapak Ibu harus memasukkan mencari perbedaan atau kontras, cari teori yang kontras. Tetapi karena tujuan kita ingin menggali seperti apa pendidikan ataupun pembinaan profesi guru di era ini, tentu kita akan cari persamaannya saja ataupun hal yang saling dukung. Kemudian kita masukkan pendapat kita ataupun pandangan kita terhadap teori. Kemudian kita akan meringkas, kemudian kita akan menyimpulkan pada isi penelitian literatur. Seperti itu. Tadi apa pertanyaan yang belum dijawab, Pak Randi? Oke, sepertinya sudah terjawab semua. Jadi lebih itu Ibu, mungkin ada yang belum terjawab. Sebentar saya tanya kembali Bu Endah. Ada yang belum terjawab Ibu? Bisa tentang itu Pak. Jadi menegaskan lagi Pak. Jadi pada saat ada yang persamaan, kemudian di situ langsung ada positioning kita ya Pak ya. Kemudian pada saat kita membahas perbedaan, langsung ada positioning kita ya. Seperti itu ya Pak ya? Ya, langsung Bapak Ibu ketika ada persamaan, misalkan kita akan mencari teori yang saling dukung gitu ya. Teori saya dengan teori Bu Indah misalkan. Suhardi 2010 menyatakan bahwa hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Bu Indah 2021 seperti ini misalkan. Nah, langsung Ibu ambil positioning untuk memberikan kesimpulan di sana. Tadi pertama sudah mencari persamaannya kan, saling mendukung. Kedua, bisa Ibu cari kesimpulannya. Apa sih inti dari dua hasil penelitian itu? Nah, lalu ketika nanti terakhir, ketika sudah ada 2 atau 3 teori yang Bapak Ibu cari intinya, nah bisa Bapak Ibu berikan pandangan di sana bahwa dari beberapa ahli atau hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa inti dari profesionalitas guru seperti ini. Nah, itu isi satu paragraf seperti itu. Itu Ibu Indah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Silviani. Bu, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Randi dan untuk Pak Ardi, terima kasih atas ilmu yang di-sharing yang sangat kita butuhkan juga. Saya Widya Iswara dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam penelitian literatur kita kenal ada namanya mixed method. Dan persepsi saya setelah mengikuti materi-materi tentang penelitian literatur bahwa kita di strukturnya ada hasil dan pembahasan. Untuk membuat hasil itu pasti ada analisis. Persepsi saya analisis ini berarti analisis secara personil, secara pribadi. Beda dengan di kuantitatif, mungkin kita pakai alat-alat analisis. Nah, seperti apa misalnya ya SPSS ya yang seperti itu. Dan pertanyaan kedua, apakah dalam penelitian literatur ini kita hanya terbatas data kualitatif? Apakah kita bisa menggunakan data kuantitatif juga dari literatur yang kadang-kadang ada menyajikan data kuantitatif? Ya. Nah, barangkali begitu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Silviani. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Silakan Bapak. Ya, menarik Bapak Ibu, dan untuk pengetahuan kita semua, ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Ada beberapa penanya kemarin yang mungkin belum sempat terjawab. Nah, terkait dengan data ataupun alat analisis, kalau di kuantitatif itu ada SPSS, kemudian kita analisa data, kita
uji validitas, reliabilitas gitu kan. Kalau di kualitatif ada reduksi data, ada penyajian data, reduksi sampai dengan collecting, sampai dengan kesimpulan. Nah, kalau di penelitian literatur memang ini berdasarkan pendapat saya ini ya. Kalau penelitian literatur memang dibutuhkan alat analisis dari penulis itu sendiri. Dan berdasarkan hasil penelitian, kita tidak berpendapat hanya beropini gitu ya, tetapi berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan data. Bisa jawab juga terkait dengan apakah data itu hanya bersifat deskriptif atau narasi. Tidak, bisa juga Bapak Ibu berdasarkan hasil statistik gitu ya, ataupun data dari penelitian hasil survei gitu. Hasil survei pada penelitian ini misalkan yang berkaitan dengan tema kita. Nah, artinya memang apa yang kita simpulkan, apa yang kita tulis itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi tidak beropini bebas gitu ya, berdasarkan hasil kajian atau hasil dari penelitian si A, si B yang kita simpulkan menjadi apa seperti itu. Memang dibutuhkan kemampuan kita untuk memberikan pandangan terkait dengan hasil penelitian. Jadi apapun yang kita tulis itu berdasarkan hasil kajian literatur. Dan data, sekali lagi Bapak Ibu, tidak harus melulu terkait dengan penelitian literatur, harus sumbernya juga penelitian literatur. Bisa juga dari data statistik, kemudian data hasil survei, data hasil penelitian kuantitatif yang lain. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih Ibu Dokter. Ya, terima kasih Pak, sangat jelas. Oke, terima kasih Bu Silviani. Kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, silakan. Ini Bapak sekarang Bapak Kirno, silakan Bapak Kirno, silakan dari Min 3 Kendal. Assalamualaikum Pak Kirno, silakan. Belum aktif, silakan Bapak Muhammad Ditra. Silakan Bapak Muhammad Ditra atau Bapak Kirno. Atau ini sudah mungkin ini Ibu Revian. Silakan Ibu. Halo. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi ya, luar biasa sekali program yang dilakukan oleh Guru Inovatif Indonesia. Apresiasi yang sangat dalam. Ada banyak pencerahan yang kami dapatkan. Terima kasih banyak. Jadi saat ini saya sebenarnya sudah mencantumkan dalam kolom chat pertanyaan-pertanyaan saya, karena ada 3. Tapi saya melihat 1 sudah terjawab oleh mungkin bisa membaca di kolom chat, atau saya ulangi saja karena signal ini kurang baik. Pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan biasanya menurut pengalaman sampai artikel itu terbit? Kedua, tadi kata kunci sudah dijelaskan tadi, terima kasih. Ketiga, sebenarnya bagaimana kiat-kiat menurut semua guru inovatif Indonesia, bagaimana membuat jurnal yang bisa masuk kategori baik, sehingga mudah atau gampang lolos di jurnal internasional artikelnya. Terima kasih, Pak. Baik, silakan. Oke. Baik, Ibu Revian Koni Rawung, mohon maaf. Salam kenal Ibu Revin, saya Suhardi. Baik, terkait dengan 2 pertanyaan tadi, kata kunci sudah. Nah, ini hanya tips ya. Tips untuk Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk
mungkin ada persepsi, ini hanya persepsi di luar sana, bahwa artikel yang kita kirim itu bisa cepat untuk publis. Misalkan sekarang kita publis, kemudian sekarang artikel kita kirim, besok atau lusa bisa dipublis. Ini untuk pengetahuan bersama bahwa proses artikel kita kirim kemudian sampai dengan publis itu membutuhkan waktu, Bapak Ibu. Pertama, ketika Bapak Ibu submit atau mengirimkan artikel, tentu tidak langsung oke. Pengalaman saya sampai dengan berpuluh-puluh artikel yang saya masukkan tidak ada yang pernah langsung ACC. Ini saya pribadi nih. Tidak ada yang pernah langsung ACC, pasti ada revisi. Kalaupun sudah sempurna itu pasti ada saja yang dikoreksi, apakah tanda baca, apakah ini kurang sedikit, kurang ini. Itu lazim dan sangat wajar. Kemudian setelah revisi pasti membutuhkan waktu untuk dikembalikan ke penulisnya. Kemudian penulisnya akan revisi lagi berdasarkan hasil koreksi. Kemudian kembali lagi ke jurnal, dikoreksi lagi oleh pihak jurnal. Nah, kemudian itu akan beberapa kali bolak-balik. Nah, itu membutuhkan waktu. Itu untuk dipahami. Mungkin ada beberapa yang ingin publis cepat gitu ya. Ingin publis cepat itu saya rasa belum ada seperti itu. Kalaupun sudah sangat oke gitu ya, pasti akan dinilai lagi oleh reviewer karena di jurnal itu tidak hanya satu yang menilai. Ingat Bapak Ibu, reviewer dalam satu jurnal itu tidak hanya satu ataupun editor. Ada 2 atau 3. Minimal dalam satu jurnal itu ada 2 reviewer yang harus sepakat terlebih dahulu. Kemudian artikel Bapak Ibu dipublikasi. Nah, itu pengetahuan, hanya tidak termasuk dalam ilmu penelitian literat tetapi publikasi. Lalu, nah setelah terbit akan diinformasikan melalui alamat corresponding email ataupun nomor WA yang ada di identitas. Makanya perlu alamat corresponding email dan nomor WA yang lebih cepat. Seperti itu. Kemudian bagaimana membuat jurnal yang bisa masuk kategori lolos di jurnal internasional. Nah, apakah itu kriterianya di jurnal nasional ataupun internasional? Tetap. Pertama, sesuaikan dengan fokus dan skop jurnal. Jangan sampai salah kamar. Bapak Ibu yang memiliki latar belakang ataupun memiliki topik artikel terkait dengan pendidikan guru sekolah dasar misalkan, ataupun yang lebih spesifik lagi terkait dengan media pembelajaran. Jangan sampai salah kamar memasukkan ataupun submit jurnal kepada jurnal kejuruan misalkan. Tentu akan langsung ditolak tanpa melihat isi. Jadi pastikan kita di bidang pendidikan misalkan ada jurnal pendidikan, nah itu pas untuk di submit ataupun dimasukkan jurnal artikel kita. Yang kesehatan juga, misalkan ada yang dari bidang kesehatan mental misalkan ataupun kesehatan jiwa, tentu harus mencari jurnal terkait dengan kesehatan jiwa. Jangan sampai salah masukkan di kesehatan yang lain gitu kan, salah kamar. Itu yang pertama. Kedua, perhatikan struktur bahasa. Nah, bahasa ini kalau internasional nih, yang nasional juga diperiksa bahasa Indonesianya, apalagi yang internasional gitu kan. Yang bahasa Indonesia saja kadang sulit kita pahami apa maksudnya kalimat ini. Padahal kita sendiri orang Indonesia gitu ya. Kalau rancu juga kalimatnya kan bingung juga. Nah, apalagi yang jurnal bahasa yang internasional yang notabene berbahasa Inggris. Tentu Bapak Ibu butuh pendampingan dari ahli linguistik ataupun ahli bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya kesehatan pasti jauh berbeda dengan bahasa Inggrisnya pendidikan. Nggak sesimpel ataupun sama bahasa
Inggrisnya, istilah-istilah terutama, istilah dalam bidang-bidang tertentu, teknik, apalagi seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, lihat template. Sekali lagi, lihat template ataupun aturan penulisan dari jurnal tertentu. Misalkan Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal kami, harus mengikuti template dari jurnal kami, gitu ya. Tetapi dari sisi struktur mungkin lebih gampang, gitu ya. Bukan lebih gampang, sama. Ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, dan daftar pustaka. Nah, yang lain-lain itu hal-hal yang kecil itu seperti perhatikan daftar pustaka, perhatikan penulisan, itu bagian kecil dari sebuah artikel untuk diterima pada jurnal gitu dan dipublikasi. Itu hanya tips, nanti Bapak Ibu kita bisa komunikasi via WA group dan bisa juga sekedar sharing pribadi ke saya. Nomor HP saya sudah ada di WA group. Silahkan jika memang ada yang perlu di-sharing dan disampaikan. Itu, Pak Randi. Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi karena waktu sudah hampir memasuki jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, maka untuk kelas hari ini, untuk pembahasan materi hari ini di hari ketiga kita cukupkan ya Pak Ardi ya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum terjawab, kita masih buka grup WhatsApp-nya. Silakan bisa bertanya hal-hal yang masih mengganjal di hati, masih ganjal, masih di pikiran, atau mungkin yang sudah menulis masih bingung cara menganalisisnya, cara nulis referensinya, cara nulis latar belakangnya, ataupun yang lain, bisa tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di grup WhatsApp. Nanti di sana ada Bapak Dr. Suhardi yang nanti akan menjawab gitu. Termasuk Bapak Ibu yang mungkin mau sudah selesai artikelnya, ingin mempublikasikan artikel tersebut di jurnal nasional, silakan bisa hubungi Bapak Suhardi secara langsung, bisa japri beliau untuk teknis bagaimana cara mempublikasikannya. Mungkin begitu ya Pak Ardi ya? Ya. Oke. Sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Suhardi selaku narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di kesibukan hari-harinya ini. Beberapa dari Bapak Ibu pastinya ada yang hari ini sudah ada PJJ dan yang lain ya. Terima kasih semua Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir belajar bersama di kegiatan ini. Mungkin sekedar info, kegiatan kami berikutnya adalah menulis best practice gitu ya, menulis best practice. Nah, ini adalah kegiatannya adalah menulis best practice. Kita mulai hari Sabtu ini, mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut kelas paket tidak perlu mendaftar ulang gitu ya, tidak perlu mendaftar ulang, bisa langsung ikut di grup tersebut ya. Jadi kegiatannya adalah yang pertama 3 hari. Yang pertama menentukan tema dan membahas sistematika bagaimana sih laporan best practice itu, kemudian bagaimana menyusun laporan dan bagaimana juga menyusun artikel. Termasuk ketika Bapak Ibu sudah punya penelitian tindakan kelas gitu ya, PTK apa bisa diubah jadi best practice. Nah, itu nanti kita juga akan bahas. Kemudian best practice itu bukan hanya tentang untuk Bapak Ibu guru gitu ya, bisa dilakukan oleh bisa ditulis oleh Bapak Ibu dosen, widyaswara dan juga Bapak Ibu umum juga bisa dibuat artikel, bisa dibuat buku, bisa dibuat yang lain. Nanti silakan kita bahas bersama mulai minggu depan gitu ya, hari Sabtu. Baik, kita cukupkan. Terima kasih, nanti infonya kita akan share di grup kembali. Bisa kita akhiri, tetap semangat menulis Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Sabtu di kelas best practice. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.